Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD A9 yang akan membawakan studium project berjudul anemia pada ibu hamil. Baik, selanjutnya. Perkenalkan saya William dengan NIM 048 akan membawakan latar belakang. Eh, untuk yang pertama adalah anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin dalam tubuh berada di bawah nilai normal pada kelompok orang tertentu. Menurut Irayanto dan Fikawati, anemia ini dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah defisiensi mikronutrien lain seperti vitamin A, B2, B6, asam folat, dan B12. Yang kedua ada infeksi akut atau kronis seperti malaria, infeksi cacing tambang, tuberkulosis, dan HIV. Dan yang ketiga adalah kelainan sintesis hemoglobin yang diturunkan seperti hemoglobinopati. Baik, next slide. Anemia. Menurut WHO, prevalensi anemia global ada 39,8%. Dengan sebagian besar masyarakat mengalami anemia defisiensi besi, yaitu sekitar 2 miliar atau 38,2% dari populasi manusia di dunia dengan prevalensi paling tinggi berada pada wilayah Asia Tenggara, yakni sekitar 48,7%. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, prevalensi anemia defisiensi besi ibu hamil di Indonesia adalah 48,9%, di mana meningkat sebesar 11,8% dengan angka di tahun 2013, yakni 37,1%. Wanita hamil merupakan kelompok yang rentan akan masalah gizi, terutama anemia defisiensi besi. Wanita hamil ini berisiko tinggi mengalami anemia defisiensi besi karena kebutuhan zat besi akan meningkat secara signifikan pada masa kehamilan, terutama pada triwulan kedua dan triwulan ketiga. Baik, selanjutnya. Prevalensi anemia pada kehamilan bergantung pada kondisi sosioekonomi, gaya hidup, pola makan, serta sikap dan perilaku yang berbeda mengenai kesehatan. Anemia pada ibu hamil ini dapat menyebabkan ibu hamil maupun janin. Yang pertama pada ibu hamil itu proses persalinan yang lama dan mengakibatkan pendarahan serta syok akibat kontraksi. Dan pada janin adalah bayi lahir prematur, berat badan rendah, kecacatan, bahkan kematian pada bayi. Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil ini meningkatkan kesakitan kematian yang tinggi baik pada ibu sendiri maupun pada bayi yang akan dilahirkan. Baik, dari saya sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Setia dengan NIM digit terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi tentang anemia pada ibu hamil. Jadi, anemia adalah keadaan ketika tubuh manusia jumlah sel darah merah atau eritrosit mengalami penurunan jumlah, yang dimana sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk membawa oksigen yang mendistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu pada proses kehamilan, tubuh akan mengalami proses perubahan yang signifikan, dengan jumlah darah dalam tubuh meningkat sekitar 20-30%, di mana sehingga memerlukan peningkatan kebutuhan zat besi dan vitamin untuk memproduksi zat hemoglobin. Berdasarkan hasil data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia sebesar 37,1%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Adipa Prasada dengan NIM 218 akan menjelaskan tentang etiologi anemia pada ibu hamil. Anemia selama kehamilan dan nifas yang biasanya terjadi adalah anemia defisiensi besi dan kehilangan darah akut. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan zat besi untuk eritropoiesis tidak cukup, yang ditandai dengan gambaran sel darah merah hipokrom mikrositer. Kadar besi serum atau SI dan jenuh transferin menurun, kemudian kapasitas ikat besi total meningkat, dan cadangan besi dalam sumsum tulang serta di tempat yang lain sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Pada masa kehamilan, peningkatan volume plasma lebih tinggi dibandingkan sel darah merah sehingga terjadi hemodilusi dan penurunan hematokrit. Kondisi ini menyebabkan wanita hamil rentan untuk menderita anemia. Pada kehamilan, kebutuhan akan zat besi bertambah 1000 mg. Dari jumlah ini 300 mg untuk janin dan plasenta, kemudian 500 mg untuk ekspansi massa hemoglobin ibu, dan 200 mg dibuang secara normal melalui usus, urin, dan kulit. Selama hamil, transferin dan total
iron capacity meningkat sedangkan besi serum menurun. Sehingga anemia yang paling banyak terjadi selama kehamilan adalah anemia defisiensi besi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Miriam Molangare dengan NIM terakhir 068. Di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor resiko. Jadi yang pertama, anemia itu dapat terjadi pada siapapun, tetapi ibu hamil pun termasuk orang yang paling rentan mengalaminya, di mana semua wanita hamil beresiko mengalami anemia. Yang kedua, anemia ini disebabkan oleh tubuh yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pasokan darah, zat besi dan asam folat yang lebih banyak dari biasanya semasa kehamilan. Dan yang ketiga, anemia ini juga paling beresiko pada ibu hamil yang memiliki kondisi seperti sedang hamil kembar, karena semakin banyak bayi yang dikandung, semakin banyak pula darah yang dibutuhkan. Dan 2 kali hamil dalam waktu yang berdekatan, serta muntah dan mual di pagi hari atau morning sickness, hamil di usia remaja, kurang mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan zat asam folat, dan sudah memiliki anemia sejak sebelum hamil. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Igus Tegung Di Pratnyana dengan NIM terakhir 098. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, berikut dari tanda dan gejala anemia, di mana anemia menyebabkan adanya kurangnya pasokan oksigen pada pasukan suplai oksigen, sehingga akan terjadi gejala-gejala yang tidak khas seperti pusing, sakit kepala, nafsu makan menurun, lalu bisa ada mual dan muntah, lalu mudah mengantuk, merasa lemah, lelah, dan apabila terjadi anemia yang berat bisa terjadi sesak napas atau napas pendek. Mungkin sekian dan lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Bayu, dari JIT Inter 208. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis dari anemia pada ibu hamil. Jadi untuk penegakan diagnosis pada ibu hamil ini telah disetujui secara bersama, di mana penentuan diagnosisnya itu berdasarkan melihat gejala klinisnya dan juga melakukan pemeriksaan penunjang. Di mana jika dilihat dari gejala klinis ini memang tidak terlalu spesifik yang bisa kita lihat terhadap adanya anemia, namun biasanya gejala-gejala yang dialami seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti ibu akan terasa lebih lemas, terasa pusing, lalu juga adanya suhu tubuh yang menurun, lalu lemas, letih, lesu, dan juga bisa juga menyebabkan adanya gangguan dari sistem organ lainnya yang juga masih belum spesifik. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya di sini bisa dilakukan ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk gold standar seperti pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan sumsum tulang. Untuk pemeriksaan darah itu terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pemeriksaan hemoglobin, di mana pemeriksaan kadar hemoglobin ini akan melihat bagaimana kadar hemoglobin yang tersimpan pada darah dari pasien. Jadi tentunya kadar hemoglobin ini juga akan tergantung dari jenis kelamin dan usia dari pasien itu. Lalu untuk indeks eritrosit, ini akan mampu melihat bagaimana kondisi dari eritrosit itu, sel eritrositnya, apakah baik itu MCV-nya, untuk melihat spesifik keadaan dari anemia defisiensi besi, lalu ada MCH-nya juga yang melihat bagaimana kondisi ataupun berat dari hemoglobin dalam suatu sel itu, lalu juga MCHC untuk mengetahui bagaimana konsentrasi dari hemoglobin itu. Lalu untuk hapusan darah perifer ini bisa kita lihat untuk melihat bagaimana kondisi morfologi ataupun bentuk dari sel darah merah itu. Lalu untuk serum ferritin di sini merupakan salah satu hal spesifik yang bisa kita nilai untuk melihat bagaimana kondisi apakah pasien ini mengalami kondisi anemia akut ataupun yang sudah kronis. Lalu untuk pemeriksaan lainnya selain pemeriksaan darah itu ada sumsum tulang, di mana pemeriksaan sumsum tulang ini juga masih dalam menjadi pemeriksaan gold standar, namun pemeriksaan ini masih cenderung dilakukan secara invasif karena dilakukan mengambil langsung
di areal dari tulang belakang pada pasien. Di sini untuk melihat bagaimana kadar hemosiderin dari sel retikulosit dari sumsum tulang tersebut. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ida Istonariswari dengan NIM 198. Di sini untuk diagnosis banding dari anemia pada ibu hamil. Yang pertama ada thalassemia, yaitu merupakan kelainan sintesis hemoglobin yang diturunkan akibat terjadinya pengurangan produksi satu atau lebih pada rantai globin. Yang secara klinis dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada thalassemia mayor, thalassemia minor, dan thalassemia intermedia. Selanjutnya ada anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis, yaitu yang ditemukan pada berbagai penyakit dan kelainan klinis kronis, yaitu contohnya seperti TBC. Selanjutnya ada anemia sideroblastik, yaitu di mana anemia mikrositik hipokrom yang ditandai dengan ditemukannya sel-sel darah merah yang abnormal pada sirkulasi dan sumsum tulang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Rica dengan 3 digit NIM terakhir 237. Akan melanjutkan membahas mengenai dampak anemia pada ibu hamil, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan suatu keluarga yang kurang dari upah minimum provinsi UMP sangat berpengaruh terhadap terjadinya anemia pada ibu hamil. Besar pendapatan yang diterima seorang sangat mempengaruhi jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi untuk sehari-hari. Pendapatan berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk pemenuhan kebutuhan makanan untuk mencegah dan mengatasi anemia dalam kehamilan, sehingga dampak anemia pada ibu hamil pada keluarga itu bisa dibagi menjadi 4. Itu yang pertama ada keterpurukan dalam bidang ekonomi, yang kedua ada kelelahan fisik maupun material, yang ketiga itu bisa kelemahan mental, dan juga yang keempat ada keharmonisan keluarga. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurmi dengan 3 digit NIM 018. Berikutnya yaitu pendekatan kedokteran keluarga. Ini terdapat pendekatan komprehensif yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun upaya promotif yaitu dilakukan dengan memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk mengonsumsi makanan bergizi dan jenis makanan yang bervariasi. Kemudian berikutnya yaitu upaya preventif, yaitu dengan menyarankan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan USG dan rutin melakukan ANC untuk melihat kesejahteraan janin. Kemudian berikutnya yaitu upaya kuratif yang dilakukan dengan pemberian tablet FE dan juga vitamin B kompleks kepada ibu hamil. Dan pendekatan dan upaya rehabilitatif yaitu yang ditujukan untuk kondisi nifas ibu hamil atau setelah melahirkan, baik dari sisi fisik maupun psikis. Dalam hal ini perlu edukasi kepada suami dan keluarga untuk memberikan dukungan dan membantu ibu hamil mempersiapkan mental dan jasmani dalam mengurus anak, serta mengembalikan kondisi ibu hamil sehingga dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Next. Kemudian berikutnya itu pendekatan kolaboratif, di mana anemia dalam kehamilan ini merupakan kehamilan yang berisiko tinggi, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif dengan tenaga lainnya, seperti tenaga kesehatan analis ataupun spesialis obstetri dan ginekologi untuk mendeteksi adanya penyulit ataupun komplikasi pada kehamilan, nifas, dan bayi. Adapun kolaborasi dengan analis kesehatan, yakni dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap, apabila terdeteksi anemia defisiensi besi, bisa diberikan tablet tambah darah 180 mg per hari. Kemudian kolaborasi dengan spesialis obstetri dan ginekologi, yakni bisa dengan melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui tumbuh kembang janin. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan saya Bagus Igadani dengan digit terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendekatan dokter keluarga, terutama dalam perawatan berkelanjutan. Jadi kalau untuk perawatan berkelanjutan untuk khusus pasien yang anemia ibu hamil, jadi itu dapat dilaksanakan apabila itu harus direncanakan dan terutama harus dikoordinasikan dengan baik.
Nah, jadi kalau pada saat ibu hamil itu pulang dari rumah sakit itu juga harus memerlukan suatu perawatan lanjutan terutama di rumah. Dan maka itu harus diperlukan koordinasi secara lanjut pada asuhan yang menjaga pada pasien ibu hamil itu sendiri, baik dari kerabat rumah atau dan anggota rumah lainnya. Dan itu harus diperlukan dalam pemantauan melalui baik maupun dari telepon atau kunjungan langsung. Nah, dalam program kegiatan atau untuk terapi itu sendiri untuk pasien, terutama pada anemia ibu hamil, dari itu harus dilakukan dalam berbagai disiplin dan pada anggota keluarga itu sendiri harus dikoordinasikan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sekian untuk pendekatan dokter keluarga secara perawatan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Audian Renata Putra dengan NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan. Jadi upaya pencegahan anemia pada masa kehamilan dapat dilakukan oleh ibu hamil dengan meningkatkan asupan zat besi melalui makanan seperti konsumsi pangan hewani dalam jumlah cukup dan mengurangi konsumsi makanan yang bisa menghambat penyerapan. Contohnya seperti penyerapan zat besi, contohnya seperti vital, fosfat, tanin, dan kalsium. Kemudian suplemen tablet zat besi diberikan minimal 90 tablet untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada ibu hamil juga perlu untuk diminum secara tepat. Kemudian dari dukungan ke lingkungan seperti keluarga dan sosial, itu juga bisa memberikan persepsi tentang pencegahan anemia, seperti contohnya memberikan keyakinan untuk minum tablet darah secara teratur, kemudian mengingatkan untuk makan makanan bergizi dan menjaga kebersihan diri, dan bisa di next satu lagi. Satu lagi ada memberikan keyakinan untuk rutin melakukan perawatan antenatal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Putri akan membawakan. Jadi anemia merupakan kondisi di mana tubuh memiliki kadar Hb yang di bawah normal, di mana pada ibu hamil anemia yang kerap terjadi adalah anemia defisiensi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan rate karena adanya hemodilusi pada darah. Kondisi ini menyebabkan wanita yang hamil rentan menerima anemia. Faktor risiko yang terjadinya anemia pada ibu hamil adalah kanker, hamil dengan jarak yang dekat dengan kelahiran terakhir, ibu yang mengalami mual muntah berlebih, serta ibu yang sudah memiliki riwayat anemia sebelumnya. Adapun tanda dan gejala dari ibu hamil anemia adalah lemas, letih lesu, sulit berkonsentrasi. Berdasarkan diagnosis anemia pada ibu hamil dilakukan dengan pemeriksaan darah lengkap dengan melihat kadar hemoglobin dan indeks eritrosit, lakukan hapusan darah tepi, serum ferritin, dan pemeriksaan sumsum tulang. Diagnosis banding dari anemia adalah thalassemia, anemia sideroblastik, dan anemia pada penyakit kronis. Dukungan dari dokter keluarga dapat diberikan dengan dukungan komprehensif, yaitu dengan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta dukungan kolaboratif untuk mengurangi dampak dari anemia. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan asupan zat besi yang cukup, pemberian suplemen tablet, serta adanya dukungan dari lingkungan keluarga. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tutup dengan terima kasih.